Tapi yang harus kita pahami, silahkan jadi konglomerat, presiden, jenderal, tentara, segala macam, tetapi Anda harus ingat bahwa Anda adalah hamba Allah yang punya kewajiban bertauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, sering sekali kita ditekan-tekankan supaya kita menjadi ahli tauhid. Perhatikan tauhid. Jangan remehkan tauhid. Sesungguhnya apa sih arti pentingnya tauhid ini? Sudah kita jelaskan tentang makna tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya, tunggal dalam hal rububiyah, tunggal dalam hal asma wa sifat, tunggal di dalam masalah uluhiyah. Tidak dikatakan ahli tauhid kecuali menyatukan tiga ini. Kalau hanya berkeyakinan tentang Allah saja, tapi tidak mentauhidkan Allah, menunggalkan dalam ibadah, maka tidak pula dikatakan ahli tauhid. Karena orang musyrik pun mereka juga mengakui Allah, juga beribadah kepada Allah, mereka punya haji, mereka punya doa, mereka punya puasa, mereka punya nadar, tapi mereka tidak mentauhidkan Allah Ta'ala, maka ibadahnya la yanfa', tidak bermanfaat. Sekarang apa sih arti pentingnya tauhid dalam kehidupan seorang muslim? Yang harus kita pahami. Arti pentingnya satu, bahwa tauhid itu adalah tujuan kita diciptakan Allah Ta'ala. Allah ciptakan kita itu bukan untuk menjadi menteri, presiden, pedagang, tentara, bukan menjadi konglomerat. Itu boleh semuanya. Tapi yang harus kita pahami, silahkan jadi konglomerat, presiden, jenderal, tentara, segala macam. Tetapi Anda harus ingat bahwa Anda adalah hamba Allah yang punya kewajiban bertauhid. Jangan sampai pengen jadi pejabat, pengen jadi penguasa, tapi malah musyrik untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan, kekayaan, dan semisalnya itu. Ini seperti yang Allah tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku, yang makna ya'buduni ay liyuwahiduni, kata Ibnu Abbas, supaya kita mentauhidkan Allah. Karena tidak setiap orang yang beribadah kepada Allah mereka mentauhidkan Allah. Orang musyrik itu beribadah kepada Allah, sholat ini, berdoa, berhaji, talbiyah, tawaf, nazar, puasa, tapi mereka tidak mentauhidkan Allah Ta'ala. Muspro. Yang kedua, arti pentingnya tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengutus Nabi dan Rasul itu untuk urusan yang sangat besar. Untuk urusan yang sangat besar. Dan Nabi dan Rasul dari pertama sampai terakhir, mereka ini seruan dasarnya sama, yaitu seruan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtani butaghut, dan telah kami utus setiap umat itu seorang rasul, dan setiap rasul itu seruannya adalah sembahlah Allah, dan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Ini perintah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Sehingga apapun masalah yang dihadapi oleh Rasul di tengah-tengah umatnya, Nabi datang dengan membawa masalah macam-macam, dengan menghadapi masalah macam-macam di tengah-tengah umatnya itu. Ada yang menghadapi model seperti Qarun, Fir'aun, Namrud. Ada yang menghadapi seperti Qarun, seperti modelnya Abu Jahal, kaumnya Nabi Lut, kemudian kaumnya Nabi Nuh. Mereka masalahnya beda-beda. Masalahnya macam-macam. Tetapi tidak ada satupun Nabi dan Rasul kecuali mengawali dakwahnya dari tauhid, karena kedatangan Nabi dan Rasul itu datang untuk melakukan perbaikan di tengah-tengah manusia, dan tauhid itu adalah asas dasar perbaikan.
Sehingga kunci jawaban kerusakan manusia itu seperti ucapan Nabiullah Nuh, malakum la tarjuna lillahi waqara, kalian memang benar-benar tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Tidaklah dilakukan syirik, tidaklah terjadi kekafiran, kemunafikan, bid'ah, maksiat, kecuali tidak adanya pengagungan kepada Allah atau berkurangnya rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, arti pentingnya tauhid itu, Allah turunkan kitab kepada para nabi dan kepada para rasul. Kitab ini isinya adalah seruan dari awal sampai akhir, ajakan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Di antaranya Allah katakan, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fusilat miladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, kitab ini, Al-Quran, disusun oleh Allah dengan rapi, lalu dirinci. Ini datangnya itu bukan dari filosof, bukan dari pemikir, bukan dari hasil musyawarah sekelompok orang, tapi miladun hakimin khabir, dari zat yang maha bijak, yang maha tepat dalam bertindak, dan ilmunya itu mengetahui segala-galanya detail. Allah ta'budu illallah. Lalu seruan berikutnya apa? Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga Al-Quran turun itu dalam rangka mengajak manusia, menggiring manusia, mengajarkan manusia untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang keempat, wala' wal bara', loyalitas dan kebencian, loyal dan permusuhan, ini ditegakkan itu bukan karena urusan bisnis, bukan karena urusan dagang, bukan karena urusan pekerjaan, bukan karena urusan kesukaan dengan sesuatu, tapi berkaitan dengan tauhid. Dengan tauhid. Apa kata Allah SWT dalam berkaitan ketika mengatakan tentang Ibrahim? Ini laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dikatakan bahwasanya Allah katakan, sungguh telah ada contoh yang terbaik bagi kalian pada pribadi Nabiullah Ibrahim dan para nabi yang bersama beliau ketika menegaskan para kaumnya bahwasanya kami berlepas diri dari kalian. Kemudian kami kufuri, kami ingkari perbuatan kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Telah nyata antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selamanya. Sampai kapan? Sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja, ini bertauhid kepada Allah Ta'ala. Sehingga ditegakkannya permusuhan, kebencian itu kan urusan tauhid, bukan urusan yang lain-lainnya. Yang kelima, bahwa ketika Allah perintahkan untuk memerangi manusia, perangnya itu untuk urusan tauhid. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, yaitu kesyirikan, dan agama itu semuanya total milik Allah SWT. Dan yang terakhir yang kita sampaikan di sini, wahai para pemimpi kekuasaan, jangan pernah bermimpi Anda meraih kekuasaan yang sesungguhnya kalau Anda tidak mewujudkan tauhid. Karena Allah katakan, yaitu wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah berjanji kepada orang mukmin dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablikum min qablihim. Kata Allah telah berjanji kepada kalian dan orang-orang mukmin yang beramal saleh, benar-benar akan kami berikan kekhilafan kepada mereka ini seperti Allah memberikan kekhilafan pada orang sebelum mereka. Yaitu dan wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi ta'talahum, dan Allah akan memberikan keteguhan, kekokohan agama yang Allah ridha kepada mereka. Wala yubaddilanahum min ba'di khaufim amna, Allah akan memberikan rasa aman menggantikan rasa takut.
Kapan itu? Ya budunani la yusyrikuna bi syai'an. Selama kalian yaitu wujudkan beribadah kepadaku semata, jangan menyekutukan Allah, jangan menyekutukanku dengan apapun. Dan urusan akhirat itu kepastian untuk mendapatkan jannah dan kepastian dia dimasukkan neraka itu adalah berkaitan dengan tauhid. Punya tauhid pasti masuk jannah walaupun harus di neraka dulu, tapi akan Allah keluarkan. Enggak punya tauhid, kebaikan enggak akan terpakai dan dia akan kekal di dalam neraka. Semoga ini menjadi titik-titik perhatian kita semuanya, karena kita beragama pasti harus pasti dalam rangka selamat. Maka Allah telah ajarkan sesuatu yang sangat menentukan dalam kehidupan kita beragama. Ini adalah yang pertama, hendaklah kita betul-betul berusaha untuk meluruskan tauhid kita. Inilah tauhid yang diajarkan para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dan memberikan rezeki tauhid, pemahaman yang lurus. Semoga Allah menyelamatkan kita sampai kita menghadap Allah sebagai seorang muslim yang bertauhid. Jazakumullah wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.